Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita bergabung dengan analis RHB Sekuritas, Andre Benas. Selamat pagi, Mas Andre. Pagi. Oke, Mas Andre, ini IHSG kemarin melemah ya pagi tadi atau beberapa saat yang lalu dibuka menguat di level 6.104. Nah, saat ini posisinya di 6.096. Ini berganti-ganti ya sampai ke level 6.100. Prediksi Anda pergerakan IHSG sepanjang hari ini seperti apa? Kalau saya lihat sih memang hari ini kelihatannya pergerakan IHSG masih agak volatile ya, karena kalau saya perhatikan memang masih banyak seller, terutama dari local player. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat ke depan, memang trennya ini sebenarnya bisa menguat karena saya melihat ada penurunan global US yield, kemudian juga penguatan rupiah. Cuman memang untuk di Indonesia sendiri katanya masih agak volatile karena memang ini berhubungan dengan beberapa saham-saham retail kemarin yang memang banyak di ARB. Jadi dengan adanya sedikit kenaikan, ternyata market player banyak yang take profit. Jadi pergerakan IHSG tidak selancar atau sesmooth mungkin 3 minggu, 4 minggu lalu. Tapi saya lihat sih sebenarnya saat ini valuasi sudah lebih murah dibandingkan dengan mungkin awal bulan Januari. Oke, BPS merilis data ya, merilis inflasi pada bulan Januari 1,55%. Pengaruhnya seberapa besar terhadap IHSG? Sebenarnya kalau inflasi dibilang pengaruhnya banyak, karena tidak. Cuman mungkin ekspektasi terhadap kenaikan interest rate aja ya. Kalau melihat inflasi ternyata masih cukup rendah, kelihatannya BI tidak akan buru-buru menaikkan interest rate. Jadi sebenarnya ini cukup bagus untuk indeks kita ya, bahwa kalau misalnya bank tidak menaikkan interest rate, berarti ada ekspektasi bahwa dana yang atau likuiditas masih cukup banyak di market. Oke, untuk pengadaan vaksin COVID yang 10 hingga 11 juta dosis ini bagaimana pengaruhnya terhadap pergerakan IHSG? Tentu saja kalau misalnya distribusi vaksin yang 11 juta ini berlanjut dan cukup lancar, saya rasa ini akan menjadi katalis yang cukup positif ya bagi market. Karena saya melihat dalam beberapa minggu ini pendistribusian vaksin kan memang belum terlalu kelihatan ya, atau rollout-nya masih belum terlalu banyak. Jadi market juga sedang menunggu bagaimana pendistribusiannya. Namun kalau misalnya pendistribusian 11 juta ini bisa berlangsung dengan cepat, kelihatannya market akan bereaksi positif karena kita bisa melihat market seperti US, vaksin rollout-nya sudah 26 juta dan market melihat hal tersebut merupakan hal yang sangat positif. Oke, jadi distribusi adalah kunci juga ya untuk bagaimana pengaruhnya atau positifnya terhadap pergerakan indeks. Lalu kalau kita bicara mengenai pandemi, ini kan kebijakan PPKM juga diperpanjang. Akankah menjadi sentimen negatif? Sebenarnya kalau kita berbicara PPKM memang sudah dari sebulan lalu ya. Mungkin sentimen agak sedikit negatif, tapi karena market juga sudah mulai terbiasa ya dengan policy PPKM atau PSBB. Karena similar to market-market yang lain, ketika market yang melakukan lockdown juga impact terhadap pergerakan marketnya juga sudah tidak terlalu negatif mungkin seperti tahun lalu. Jadi saya melihat hal tersebut merupakan hal yang cukup netral, namun tidak terlalu positif. Jadi ya mungkin market melihatnya mungkin sedikit negatif, tapi itu akan bereaksinya akan cepat sekali ya, nggak berlarut-larut seperti tahun lalu. Oke, kita ke eksternal. Ini perkembangan atau ekonomi AS di kuartal 4 2020 tumbuh 4%. Ini berdampak langsungkah? Tentu saja berdampak langsung ya. Ini memberikan gambaran terhadap perekonomian global lain bahwa setelah terjadinya PSBB, ekonomi sudah mulai dibuka, ada ekspektasi bahwa ekonomi akan bergerak cepat. Jadi kita harap sih sebenarnya Indonesia juga mengikuti hal tersebut karena kita tahu bahwa harga komoditas di kuartal 4 ini kan cukup baik ya. Jadi ada harapan bahwa ekonomi di kuartal 4 itu sebenarnya meningkat dan ini sudah dibuktikan oleh GDP Amerika yang cukup bagus di fourth quarter. Jadi saya rasa itu sebenarnya sentimen positif bagi market ya. Oke, jadi sentimen apa saja yang namanya mampu mendongkrak kinerja IHSG? Sebenarnya untuk yang mendongkrak kinerja IHSG baik lagi vaksin distribution, kemudian juga kita harus melihat pergerakan makro global, terutama stimulus yang akan diluncurkan oleh Joe Biden kemungkinan besar dalam waktu dekat. Jadi sebenarnya yang bikin market volatile itu adalah
tarik ulur antara Republikan dan Demokrat. Namun ketika nanti sudah di-approve oleh Senat dan House of Representatives, ketika US dollar yield-nya akan turun, saya rasa market akan trailing lagi karena ada kecenderungan dolar untuk melemah mungkin dalam waktu sekitar 6 bulan ke depan. Oke, Mas Andre, kita ke saham ya. India ini kan mengenakan tambahan pajak impor CPO 17,5%. Nah, ini berdampakkah ke saham sektor CPO? Sebenarnya secara langsung nggak berdampak, tapi secara tidak langsung berdampak karena kemarin ternyata harga CPO pricing agak sedikit turun ya karena jadi ada mungkin dengan adanya sentimen sedikit negatif dari India menaikkan pajak import, ada ekspektasi bahwa demand dari India akan berkurang. Tapi saya melihat sebenarnya mereka mau tidak mau akan import CPO price ya, jadi akan import CPO. Jadi sebenarnya in the medium term sebenarnya saya rasa masih cukup positif karena kita tahu bahwa demand cukup tinggi, kemudian harga soybean juga masih cukup tinggi, dan inventory dari CPO sendiri di Malaysia dan Indonesia cukup rendah. Jadi sebenarnya dalam medium term masih positif ya untuk harga CPO. Oke, ini pertemuan OPEC. Ini apakah bisa menjadi sentimen positif buat emiten-emiten seperti Medco dan lain-lain gitu, Mas Andre? Tentu saja untuk emiten seperti Medco saya rasa cukup positif karena oil price-nya sudah cukup stabil. Kalau kita lihat dalam beberapa waktu belakangan ini oil cukup stabil di $55 dan kemarin untuk Brent oil sudah menyentuh 57 dan ekspektasi market terhadap oil kan memang kembali ke atas 60 ya. Jadi kalau misalnya nanti dari negara-negara OPEC ini comply untuk OPEC-nya, saya rasa akan menjadi sentimen yang cukup positif bagi emiten oil and gas seperti Medco dan Elsa. Bank Syariah Indonesia ini, Bank Syariah sudah diresmikan. Responnya seperti apa? Bisakah trennya positif? Sebenarnya kalau untuk Bank Syariah Indonesia, saya melihat sebenarnya untuk kinerja cukup positif ya. Namun untuk sahamnya sebenarnya sudah agak sedikit over value. Jadi kelihatannya market juga sudah mulai mencari jati dirinya untuk mengembalikan harga sahamnya ke value-nya gitu. Jadi kalau untuk kinerja sih saya rasa cukup bagus, cuman untuk sahamnya over value ya, karena dalam periode sebelum terjadinya Bank Syariah Indonesia, kenaikan harga Bank Syariah Indonesia merupakan kenaikan yang bisa dibilang tidak wajar ya. Jadi harganya mungkin sekarang akan on the way to its fundamental value. Oke, untuk BUMN Karya ini kan kedepannya ada sentimen positif. Kedepannya Anda melihatnya seperti apa karena SWF ini? Untuk SWF sebenarnya positif karena kan basically dari negara ya bisa mendapatkan foreign direct investment langsung ya. Jadi nanti mungkin banyak beberapa proyek yang akan di bail out karena kan utangnya sangat tinggi. Namun di satu sisi untuk emiten karya, karena kemarin ada request dari Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan budget kesehatan, saya rasa pos-pos yang akan dikurangi adalah pos-pos dari infrastruktur. Jadi sentimen negatifnya kemungkinan besar itu dari pengurangan budget RAPBN di 2021, terutama di sektor infrastruktur. Namun hal tersebut bisa di-offset oleh berita positif dari SWF yang mendapatkan komitmen investasi cukup besar dari asing. Oke, Mas Andre terima kasih atas waktunya bersama kami.